kita menceritakan tentang kita prepare ya buat siapa? Buat kita, buat kalian, buat keluarga kalian, buat semuanya. Kita nggak butuh apa-apa dari kalian. Kita nggak butuh kalian harus begini. Kalian sudah berdasarkan dengan Al-Quran dan juga hadis. Kisah Umar bin Khattab juga bisa dilihat ketika masa kelaparan bertahun-tahun. Saat itu Umar bin Khattab hanya memerintah ke gubernurnya gitu kan untuk membagikan makanan. Nah, tapi itu nggak solve problem gitu kan. Kelaparan masih terjadi di mana-mana. Sini bro, coba kan bisa jelasin. Oke, jadi ada juga kisah mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat khilafah Umar bin Khattab bahwa terjadi masa kekeringan yang cukup panjang dan di sana terjadi kelaparan dan di suatu wilayah terjadi kelaparan yang sangat parah sekali saat itu. Nah, mengetahui hal itu yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab adalah ke wilayah yang mengalami kekeringan tersebut gitu kan. Nah, setelah itu namun itu tidak solve problem, tidak setelah itu ada seorang muslim biasa yang didatangi Rasulullah SAW di dalam mimpi gitu kan. Dan saat itu orang biasa ini mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kemudian memberitahu bahwa Rasulullah datang dalam mimpiku. Nah, ketika mengetahui hal ini, kemudian Umar bin Khattab merasa marah. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak datang ke dalam mimpinya? Kenapa ke Muslim yang biasa ini gitu kan? Iya. Gitu kan? Nah, saat itu meskipun Umar bin Khattab seorang khalifah gitu kan, dan di dalam satu hadis bahwa ketika misalkan tidak ada lagi kenabian setelah Nabi Muhammad, tapi kalau misalkan ada kenabian, Umar bin Khattab lah yang akan menjadi rasul. Wallahualam, seperti itu ada kisahnya. Tapi di sini Umar bin Khattab tidak melihat status dari seorang muslim ini, tidak melihat kredibilitasnya. Tapi mengenai masalah mimpi, Umar bin Khattab ambil hal ini sebagai hal yang penting gitu kan, sehingga ketika tahu masalah ini, ketika beliau berkhutbah, beliau memikirkan apa sebenarnya yang salah gitu kan, sehingga Rasulullah hanya datang ke dalam mimpi muslim biasa ini. Nah, pada saat yang sama ketika khutbah, Umar bin Khattab menyadari bahwa ini masalahnya. Beliau hanya meminta gubernurnya untuk memberikan makanan, sedangkan untuk memecahkan masalah ini kita butuh pertolongan Allah. Sehingga saat itu Umar bin Khattab melakukan sholat meminta hujan, dan selang beberapa hari turun hujan dan masa kelaparan selesai. Jadi mimpi ini sangat penting untuk umat Islam terutama khususnya. Iya. Jadi kalau kita lihat komen-komen gitu kan, komen baik mau berkomen jelek, kami tidak peduli. Kalian seluruh dunia mau mentang tidak peduli, mau bilang apa tidak peduli. Karena yang kami sampaikan itu adalah kebaikan dari kalian ya, karena kami hanya menyampaikan, kami ingin umat muslim bersatu. Kami ingin Islam itu kembali dihormati seperti dahulu, seperti zamannya Rasulullah, seperti zamannya para sahabat, di mana Islam itu disegani di seluruh dunia. Ya. Bayangkan coba di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau memasuki Baitul Maqdis ya, sendiri dengan jalan sendiri, kuncinya langsung dikasih. Hanya dengan pelayannya saat itu. Dia hanya berdua dengan pelayannya tanpa ada pasukan di belakangnya, langsung dikasih. Karena apa? Sebab Allah bantu, Allah tolong, karena waktu zaman itu masih murni agama ini dengan tauhid dan masih bersih dengan syirik.
Itulah ketika pertolongan Allah datang. Dan artinya kalau kita memang benar-benar bertauhid dan menjauhi syirik, ya artinya janji Allah emang benar, emang kita bakal mendapatkan status kita kembali yang hilang seperti dulu lagi, di mana Muslim disegani. Tapi sekarang Muslim, diolok-olok di seluruh dunia, dan Islamofobia di mana-mana. Bahkan Islam sekarang dicap teroris, dicap jelek, dicap apapun, dan banyak orang yang menghinakan agama, tapi kita diam saja, tidak bisa apa-apa. Coba bayangkan dulu. Itulah, kalau kalian tidak aware keadaan umat Islam sekarang, Muslim sekarang, berarti kalian tidak melek mata dan hati kalian tidak terbuka. Waalaikumsalam. Bahas rukun nggak penting mimpi-mimpi. Azan dari ketika zaman Nabi Muhammad SAW di waktu fajar, setelah saat itu biasanya Rasulullah menanyakan tentang mimpi. Kalian mimpi apa semalam gitu kan? Jadi artinya mimpi ini adalah penting buat ini gitu kan, sebagai petunjuk. Lah, jadi yang tadi nyebutin ya nggak penting mimpi. Terus sholat bilang kan, ya memang sholat penting, sholat itu tiang agama. Tapi yang lebih penting lagi adalah fondasi kita. Dimana kalau tiang agama kita mau setinggi apa dibangun, kalau fondasinya nggak ada, rubuh, hancur rumah. Ya, azan itu dari mimpi. Ya, dimana mimpinya para sahabat, bukan mimpi Nabi. Tapi Nabi apakah ketika sahabatnya bermimpi tentang panggilan yang bermimpi tentang azan, apakah Rasulullah menolak? Apa sih kamu orang biasa gitu? Apa sih kamu mimpi udah nggak usah percaya mimpi? Enggak. Dan sampai sekarang azan itu dipakai untuk kita. Itu berawal dari mimpi. Artinya apa? Mimpinya berarti petunjuk dari Allah. Orang Nabi pun tidak menolaknya. Dan satu lagi, mimpi tidak bisa jadi dalil. Itu kata siapa? Itu dusta yang besar. Sedangkan Idul Adha berasal dari mana? Idul Adha. Idul Adha, ya, Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi di mana Allah menyuruh memotong anaknya, ya, memotong anaknya. Coba kalau waktu itu dari mimpi. Mimpi itu Sultan Nuruddin Zangki yang menyelamatkan kuburan Rasulullah. Terus kalau kalian ya nggak penting mimpi. Dulu jasad Rasulullah itu hampir dicuri sama orang. Ya. Ya. Iya. Tentara itu, tentara dari dan waktu itu ada seseorang, siapa Muzangki siapa? Nuruddin Zangki. Iya, Sultan, ya, seorang Sultan Nuruddin Zangki. Beliau bermimpi didatangi Rasulullah, ya. Didatangi Rasulullah kalau jasad beliau itu mau dicuri sama seseorang. Dan ketika mimpi itu datang, akhirnya beliau ini, Zangki ini, memberitahulah pada orang-orang. Nah, di situ akhirnya jasad Rasulullah diselamatkan dan orangnya ditangkap, dihukum, dibunuh. Jadi kalau menyepelekan mimpi, ya sekarang mimpi sudah ada di Al-Quran, mimpi sudah ada di hadis. Kalian menentang Allah dan Rasulnya kalau misalkan kalian menentang mimpi.
Dan mimpinya dari Allah. Memang mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah, mimpi bisa juga dari setan, bisa jadi bunga tidur juga. Kalau mimpi tentang akhir zaman, mimpi tentang kita disuruh menjauhi syirik, apakah itu dari setan? Kapan? Mungkin iblis setan udah bertobat. Mengajak manusia untuk mensucikan diri dari kesyirikan. Makanya. Hapus kesyirikan. Orang Gitu kan? setan kan sebaliknya menyuruh kita musyrik. Karena Iya. kan itu dosa yang tidak diampuni. Memerintahkan untuk bertasbih Iya. setiap saat, bersolawat, tidak berjalan di muka bumi ini dengan sombong, nggak berputus asa di rahmat Allah. Ini kan pesan-pesan utama yang disampaikan di dalam Al-Quran, Iya. disampaikan Nabi Muhammad. Sampai jalan pun memang kita lihat orang-orang pada dongak kayak gini pun memang dalam surat Luqman itu kalau kita jalan pun nggak boleh sombong. Kita harus merendah jalan di bumi Allah ini. Apakah itu dari setan? Karena iblis itu kan mau mensesatkan manusia agar tidak masuk surga gitu kan, Iya. menemaninya di neraka. Sekarang- Apakah sekarang setan sama iblis sudah tobat? Pertanyaannya sih itu. Setan dan iblis nyuruh kita masuk surga. Ya. Sedangkan di akhir zaman itu ya kita akan dihadapkan dengan 2 pilihan nanti antara hak dan batil, di mana kita akan mengalami suatu fitnah yang sangat besar. Ya. Dan sekarang fitnah yang besar mulai terasa. Yang hak ini benar-benar kelihatannya batil, yang batil itu seolah-olah kelihatannya bagus. Sambil ngopi, kita udah berapa kali tadi minum ini wedang jahe. वो फिर चीज़ जो है ना वो उससे पहले जो उन्होंने कंपाइल की है बाद में कंपाइल की उससे पहले जो बात इधर फैल चुकी थी वो तो फैल Tentukan di mana foto yang Anda tuduh syirik. Scroll aja, scroll TikTok. Scroll TikTok saya. Kenapa foto bisa syirik? Mondok yang lama cari kiai yang benar. Kiai yang benar itu seperti apa? Apakah kita disuruh ruku dan sujud di depan kiainya? Apakah itu mondok yang benar? Kalian nggak sebelum jauh-jauh kemana-mana, ini yang kita sampaikan ini perkara tauhid tentang dasar agama kita yang justru dilupakan oleh hampir semua umat muslim. Kalian nggak usah jauh-jauh dulu. Agama ini simple, tapi kalian yang bikin ribet umat Islam. Yang mengenai malaikat Jibril nggak masuk boleh bahas. Silakan. Syirik. Oke, mengenai kesyirikan untuk foto makhluk hidup. Jadi ada satu riwayat hadis bahwa saat malaikat Jibril mau memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, namun malaikat Jibril terhalang masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW karena di sana di dalam rumahnya itu, di gording itu terdapat gambar makhluk hidup, gitu kan. Nah saat itu Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai Jibril, kenapa kamu nggak masuk ke rumah, gitu kan. Kemudian malaikat menjelaskan bahwa kami para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung gambar dan anjing, gitu kan. Nah sampai nanti gambar tersebut dipotong bagian kepalanya atau diinjak-injak. Nah sekarang malaikat Jibril adalah pemimpin dari para malaikat, gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW merupakan pemimpin dari para nabi, dan kita adalah manusia biasa yang kita berdoa, gitu kan, di dalam rumah kita sholat, kita ingin doa kita terkabul, amalan kita tercatat sebagai amal, gitu kan. Allah Maha mengetahuinya, namun Allah pun punya sistem, gitu kan, yang sistem tersebut nggak bisa dilanggar oleh Allah sendiri, gitu kan. Sehingga Allah menjadikan malaikat rahmat sebagai penghubung antara Allah dengan hambanya, gitu kan. Nah kalau sekarang malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita karena di sana terdapat gambar makhluk hidup yang kita pajang, gitu kan, atau patung atau boneka yang menyerupai makhluk Allah, bagaimana mereka bisa masuk? Bagaimana doa kita bisa sampai? Sedangkan bahkan mungkin nggak akan turun ke rumah kita, gitu kan. Ketika ada patung di wilayah kota tersebut mungkin nggak akan turun,
gitu kan? Artinya doa kita, sholat kita sia-sia. Dan malaikat rahmat balik lagi ke pada Allah. Mungkin Allah bertanya, apa yang hambaku lakukan? Wahai Allah, gitu kan? Engkau telah memerintahkan kami untuk tidak masuk ke dalam rumah yang ada berhalanya, gitu kan? Jadi masalah foto ini udah jelas dalam hadis bahwa itu adalah bentuk syirik, gitu kan? Tapi sekarang atas nama seni, budaya, dekorasi, hiasan, kita menghalalkan itu dan tidak menganggapnya sebagai syirik lagi. Ya. Padahal ketika pertama kali penaklukan Mekah, apa yang dilakukan Nabi adalah menghancurkan patung-patung dan juga gambar-gambar yang ada di Ka'bah. Nabi Ibrahim juga pertama kali yang beliau lakukan adalah menghancurkan patung-patung, dan sekarang dibikin di mana-mana. Gambar pun sekarang dibikin di mana-mana. Sudah dilarang sama Nabi, tapi di mana-mana. Itulah kenapa umat muslim sekarang tidak Allah bantu. Terus ada yang bilang tadi, mondok dulu, minimal mondok dulu. Apakah Nabi dan sahabatnya mondok dulu? Ya. Apakah mondok itu menjamin masuk surga? Enggak, yang menjamin masuk surga adalah ketauhidan kita. Ya. Dimana memang di surat Al-Ikhlas juga kan, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahu somad, ya, hanya kepadanya lah ya tempat meminta. Artinya yang maha mengabulkan segala apapun ya Allah. Kita meminta harapan satu-satunya adalah Allah, ya, maha penolong. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Udah jelas di situ kan, tidak ada yang setara dengannya. Tapi kalian bikin apa ya, seolah-olah itu bikin tandingan ciptaan Allah dengan sengaja memajang gambar, sengaja menaruh patung dengan alasan seni dan dekorasi. Ya, padahal itu perbuatan yang Allah sangat murkai, perbuatan syirik itu. Terus kita sholat ya, di dalam rumah terdapat gambar. Kalau misalkan kalian tetap kayak bersikukuh, ya sholat di rumah. Ya emang kenapa kalau ada gambar kan ya disembah, taruh aja gambar, ya, gambarnya di depan, terus kalian sholat di situ. Coba apa yang kalian rasain? Apa bedanya? Kemudian juga di dalam satu pidato Muhammad Qasim, sebenarnya ini mimpi tentang derajat 4 Nabi Allah yang derajatnya paling atas. Dan di dalam mimpi Muhammad Qasim tersebut, Allah menjelaskan apa sih kriterianya. Mungkin banyak orang nggak tahu kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dan penutup para nabi. Apa tuh ya? Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Dan saya pun belum pernah mendengar kajian ini dari offline ke online. Jadi seperti ini. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi, penutup para nabi, dan kekasih Allah, gitu kan? Adalah karena Nabi Muhammad SAW telah melindungi dirinya dari kesyirikan dan bentuk-bentuknya, dan mengajarkan secara terperinci tentang syirik kepada umatnya. Nah, kalau kita lihat surat Saba ayat 13, oke? Pada saat itu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah menjadikan jin tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Di sana dijelaskan bahwa mereka biasa membuat benteng-benteng, kemudian patung, yang artinya pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, patung-patung tersebut diperbolehkan, gitu kan, pada masanya. Oke? Kemudian kalau kita lihat di surat Al-Kahfi, ketika Allah membangunkan Ashabul Kahfi dari tidurnya, kemudian di sana ada beberapa satu orang yang menyarankan untuk membangun membangun bangunan di atas makam. Artinya pada zaman Nabi Isa alaihissalam membangun bangunan di atas makam masih diperbolehkan, gitu kan. Kemudian pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, gitu kan, di sana ada kisah juga bahwa saudara laki-lakinya termasuk ayahnya sujud kepadanya. Artinya
pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam sujud kepada makhluk masih diperbolehkan. Oke. Nah, di sini saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, sujud terhadap makhluk, kemudian patung-patung dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan yang nggak boleh dilakukan, gitu kan? Juga ada riwayat di salah satu hadis bahwa tentang bangunan di atas kuburan. Nah, dari sana kisahnya adalah Nabi Muhammad SAW memberi misi kepada Ali radhiyallahu anhu untuk meratakan kuburan, patung-patung. Artinya pada zaman Nabi Muhammad SAW ini, yang dulu pada zaman Nabi sebelumnya diperbolehkan, sekarang tidak boleh saat itu. Nah, itu mengapa yang menjadi alasan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi dan penutup para nabi. Karena Nabi Muhammad SAW melindungi dirinya dari kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Dan tidak ada nabi atau rasul yang mengajarkan tentang kesyirikan secara detail selain Nabi Muhammad SAW. Itu. Masya Allah. Berarti karena paling banyak menghapus kesyirikan, makanya derajatnya di sisi Allah tinggi ya. Tinggi. Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi yang urutan kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu sudah sangat terkenal, sudah sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari satu Tuhan, kemudian melihat matahari terbit, kemudian terbenam. Itu bukan Tuhan, gitu kan? Kemudian lihat bulan juga sama, itu juga terbenam. Bintang-bintang juga terbenam. Masa Tuhan terbenam? Ya, seperti itu. Nah, saat itu langsung berdoa, kalaulah Tuhanku tidak memberikan petunjuk, maka aku menjadi orang yang tersesat, gitu kan? Nah, kemudian sangat jelas dijelaskan di dalam Al-Quran sampai Nabi Ibrahim dibakar ketika mendakwahkan tentang tauhid ke kaumnya saat itu, sampai dibakar. Tapi Allah menjadikan api menjadi nyaman, menjadi dingin saat itu kan. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam sekarang ayahnya seorang pemahat patung dan meminta ayahnya untuk berhenti untuk memahat patung. Artinya kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi peringkat kedua ya? Karena kita lihat Nabi Allah ini ketika menyangkut kesyirikan sangat tegas sekali, gitu kan? Sampai ya secara kisahnya sampai mau dibakar pada zamannya oleh kaumnya ketika mendakwakan tauhid. Artinya sangat tegas untuk menentang kesyirikan. Dan itu pun masalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam juga dikisahkan jelas di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada zaman Raja Fir'aun yang sangat kejam, yang membunuh anak bayi laki-laki saat lahir, betul kan? Kemudian Allah membuat rencana sedemikian rupa sehingga Musa alaihissalam waktu kecil dibawa ke istana, kemudian dibesarkan. Kemudian setelah besar Allah berfirman kepadanya, datanglah kepada Fir'aun dan bicara dengan lembut, gitu kan? Mungkin dia akan mengerti. Tapi ketika Musa alaihissalam datang kepada Raja Fir'aun dengan mukjizat dari Allah yang nyata, gitu kan? Penyihir pada zamannya melemparkan tali ya. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya dan tali-tali tersebut dimakan sama tongkatnya, gitu kan? Ditelan, gitu kan? Nah, ini sangat jelas mukjizat dari Allah yang diberikan. Tapi Fir'aun tidak mempercayainya. Dan sehingga sampai marah dan dikejar sampai Laut Merah. Tapi dengan rahmat Allah untuk meminta Nabi Musa AS untuk mengumpulkan tongkat itu ke Laut Merah, kemudian ada jalan untuk menyelamatkan diri. Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun. Juga dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa ketika Musa alaihissalam berbincang dengan Allah di Bukit Sur, itu kan ada kisahnya ya. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, tahukah kamu Musa bahwa kaummu kembali kepada kesyirikan karena ketidakhadiranmu? Betul kan? Nah, mendengar hal ini, Nabi Musa alaihissalam pergi dengan sangat marah, gitu kan?
di sini kita bisa lihat bahwa Nabi Harun pun adalah Nabi Allah gitu kan, dan Allah memberi status yang sama terhadap Nabi Musa alaihissalam gitu kan. Tapi menyangkut masalah kesyirikan, Nabi Musa langsung menjambak janggut serta kepala Nabi Harun. ya itu kan, kepala sama janggut Nabi Harun, dan mengatakan bahwa kenapa kamu membiarkan orang-orang kembali lagi kepada kesyirikan. Nah, artinya di sini menyangkut hal kesyirikan, Musa alaihissalam tidak melihat hal yang lainnya, gitu kan? Dan dia tegas terhadap ini. Dan inilah yang menjadi alasan Allah menjadikan Musa alaihissalam menempati urutan derajat ketiga setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Seperti itu. Dari cerita ini juga menarik ya. Kayak sekarang zamannya Nabi Musa ya, nabinya ada, sosoknya ada. Dan beliau Nabi Musa itu seseorang nabi yang memang Allah berikan mukjizat, bisa membelah lautan, ya kan? Waktu itu kaumnya di belakang Bani Israel ya, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi begitu ditinggal sebentar sama Nabi Musa, mereka malah menyembah patung anak lembu, membuat patung lembu terus malah disembah kan. Nabinya masih ada dan mereka melihat secara langsung mukjizat itu. Sekarang nabinya ada, ditinggal sebentar sudah melakukan kesyirikan, dan sekarang sudah 1400 tahun. Kita ditinggal sama Rasulullah SAW. Beliau pertama kali menegakkan tauhid ya, menghancurkan segala bentuk kesyirikan, kezaliman. Dan sekarang jaraknya 1400 tahun, dan kalian sekarang menganggap syirik itu seperti hal yang biasa, dan kalian malah mengolok-olok perkara yang memang adalah dasar dari agama kita dan sesuatu perkara yang besar ya, di mana sejarah itu terus berulang, dan sekarang akhir zaman, dan Allah memberikan peringatan itu melalui al-mubasyirat, di mana yang kita sampaikan memang kita mengajak semuanya untuk aware lagi tentang syirik, dan mengajak semuanya untuk menghindari syirik dan bentuk-bentuknya. Itu aja. Kalian tidak usah memberikan kami apa-apa, nggak usah memberikan kami gift di sini, nggak usah memberikan apapun gitu loh, sepeser pun, 1 rupiah pun nggak usah ya. Yang kita ajak adalah mari sama-sama kita hindari syirik dan bentuknya. Itu dong. Oke. Ikutin Al-Quran, nggak usah ikutin yang lain. Kamu nggak ikutin Al-Mubasyirat, nggak ikutin hadis. Kamu nggak percaya mimpi dari Allah, nggak ngikutin Al-Quran. Sesimpel itu. Karena memang mimpi sudah ada di Al-Quran, mimpi sudah ada di hadis. Kalian menentang Allah dan Rasulnya secara tidak langsung, karena kalian tidak mau bertabayun apa isinya. Padahal yang kita sampaikan perkara syirik dan bentuk-bentuknya, udah itu. Apa untungnya buat kami? Kalau kalian lakukan, kalian sendiri yang bakal untung, dan kalian akan merasakannya di dunia dan di akhirat. Insyaallah. Gak ada kepentingannya sama kita juga. Kalau kamu mau tetap pajang juga ya silahkan. Kalau hanya menyampaikan. Iya, mau ngapain kek, mau kamu sembah kek fotonya, mau kamu sembah patungnya, kita menyampaikan kalau itu sebuah perkara besar, kezaliman besar, syirik. Konsekuensinya nanti ya kamu lihat sendiri di akhirat. Kalau sekarang saya belum bisa membuktikan konsekuensinya karena kita masih di dunia. Tapi